Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, perkenankan saya mengajak saudara-saudari untuk menonton kebuduhan Habib Ba'alawi yang ada dalam video berikut ini. Sebelum saudara-saudari menonton, perkenankan saya juga mengajukan pertanyaan. Habib ini sekolahnya di mana ya? Apakah sekolah di Tarim? Kalau sekolahnya di Tarim, ya maklumi saja. Karena sekolah di sana hanya meluluskan santri, meluluskan mahasiswa yang menjadi wali. Kalau sudah wali, tidak perlu bicara dunia, tidak perlu bicara syariat, dan tidak perlu bicara tentang sosial masyarakat. Bodoh berlebih, bodoh diborong sendiri, tidak tahu tentang ilmu modern soal DNA. Katanya tes DNA itu hanyalah tipu-tipu dan framing untuk menjatuhkan atau untuk menuduh Habib sebagai bukan keturunan Rasulullah. Itu framing kata dia. Padahal framingnya adalah mereka tidak percaya tes DNA karena tes DNA membuktikan kalau Habib itu keturunan Yahudi. Setelah saudara menonton video ini, nanti video berikutnya adalah bantahan atas apa yang dikatakan oleh Habib Dongok ini. Tes DNA adalah sebuah kebenaran ilmu modern yang tidak bisa disangkal oleh siapapun yang menggunakan akal dan pikiran. Jadi ribuan tahun DNA harus sama. Terus kok kon mbak aku iso beda? Kon cucu Nabi Adam, aku cucu Nabi Adam, kok beda? Ono sing putune jin ndek kene. Coba logikanya dipakai. Ribuan tahun DNA harus sama. Tempat beda-beda sama. Loh ya ku aneh mau cucu Nabi Ibrahim semua. Ya. Terus kok bisa beda? Ya kalau memang DNA itu 1, 2, 3 turunan masuk akal. Tapi ribuan DNA harus sama. Kon kok iso beda mbek aku? Berarti sing jelas sing putune Nabi Adam sapa? Kon apa aku? Ayo saiki mubahalah sing Nabi Adam itu apa? Kan bingung kita ini jadi kayak ini jenenge framing, ini dibodoh-bodoh sampean. Tes DNA apa? Kon duwe agak tes DNA. Jadi hati-hati, ini framing. Ya, mereka akhirnya sekarang sudah ngaku hanya framing, cuman buat perpecahan, ketidakpercayaan, amimah, ngadu domba jok sampai wis sampean melok ya Hamid Pasuruan seneng urip. Jangan jangan mengikuti yang lain-lain, wis jelas dadi wali wa soleh, dicintai semua orang. Banyak peneliti yang bilang kalau haplogrup Nabi Muhammad itu J1. Buat yang ngerti genetika, ini mungkin gampang banget dipahami. Tapi buat yang awam, penjelasan pakai angka dan kode-kode itu ribet, bikin pusing dan bingung. Kali ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan dasar soal metode DNA untuk verifikasi keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hidup sekitar 1400 tahun lalu. Apa haplogrup J1 nggak berubah? Meski udah diwariskan sampai 40 generasi, kromosom Y adalah salah satu dari 2 kromosom seks pada manusia yang cuma dimiliki laki-laki. Beda sama perempuan yang punya 2 kromosom X atau XX. Laki-laki punya 1 kromosom X dan 1 kromosom Y atau XY. Kromosom Y ini diwarisin dari ayah ke anak laki-lakinya. Jadi tiap anak laki-laki dapat kromosom Y dari ayahnya dan kromosom X dari ibunya. Kromosom Y punya sedikit banget variasi atau perubahan dibandingin kromosom lainnya. Ini bikin dia sangat stabil dan hampir nggak berubah dari generasi ke generasi.
Kalaupun ada mutasi SNP, mereka cuma ngebentuk subkelompok baru kayak J1A atau J2B dan tetap berada dalam haplogrup J. Artinya, nggak bakal tiba-tiba dari J berubah jadi G atau yang lainnya yang jelas-jelas beda jalur evolusi dan mutasinya. Dengan konsep ini, ilmuwan bisa lacak dan konfirmasi garis keturunan laki-laki, bisa memetakan hubungan antar individu, juga ngerti sejarah genetika manusia. Wah, jadi kalau saya tes DNA dan hasilnya J1, artinya saya keturunan Nabi Muhammad dong. Jadi gini, tes DNA itu nggak bisa menentukan nasab, tapi bisa membatalkan nasab. Keturunan Nabi Muhammad berhaplogrup J1. Tapi nggak semua orang yang berhaplogrup J1 adalah keturunan Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Penggunaan dua metode, yaitu sejarah dan genetika, lebih memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dalam menentukan nasab seseorang. Gimana dengan Nabi Muhammad? Dari mana sampel DNA didapetin sampai bisa ambil kesimpulan kalau haplogrup Nabi J1? Secara beliau hidup ribuan tahun yang lalu. Baik, memang benar, Rasulullah SAW udah tiada. Mengambil sampel DNA langsung dari Nabi sendiri mustahil. Nggak ada yang punya sampel DNA yang autentik dari beliau. Kalau ada, penelitian genealogi terkait nggak perlu lagi dilakukan. Dan polemik nasab habaib kayak sekarang ini nggak bakal terjadi. Kesimpulan bahwa YDNA itu mungkin berasal dari Nabi didasarkan pada pengujian individu yang kemungkinan besar merupakan keturunannya dan mencari tanda-tanda YDNA yang serupa. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki yang masih hidup. Tetapi putrinya, Fatimah, menikah dengan sepupu kedua dari pihak ayah beliau, yakni Sayyidina Ali, dan punya dua cucu laki-laki, Hasan dan Hussein. Ali adalah sepupu kedua dari Nabi, berarti mereka memiliki kakek yang sama. Karena memiliki kakek yang sama, maka YDNA mereka adalah sama, begitu pula dengan Hasan dan Hussein. Karena kromosom Y dari garis keturunan laki-laki tidak akan pernah berubah. Mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa dulu Rasulullah menolak lamaran Abu Bakar dan Umar dan menikahkan putrinya dengan Ali yang memiliki YDNA yang sama dengannya. Wallahu a'lam. Nah, satu-satunya cara yang paling relevan adalah mengambil sampel YDNA dari keturunan laki-laki beliau yang memungkinkan untuk itu. Artinya yang masih hidup. Persoalannya, saat ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Nah, untuk itu, sampel harus diambil dari orang yang saat ini paling diyakini sebagai keturunan Nabi berdasarkan bukti sejarah yang ada. Lantas, siapa orang yang paling diyakini sebagai keturunan Nabi yang saat ini masih hidup? Nah, salah satu contoh tokoh yang paling diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang saat ini masih hidup adalah Raja Abdullah II dari Yordania. Raja Abdullah II adalah tokoh yang saat ini masih hidup dan paling diyakini sebagai keturunan Nabi karena berasal dari garis keturunan Hashmid, yang dianggap sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui cucu beliau, Husain bin Ali. Keluarga Hashmid memiliki sejarah panjang yang menghubungkan mereka dengan Nabi Muhammad. Mereka berasal dari klan Bani Hashim, yang merupakan cabang dari suku Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad sendiri lahir dari klan ini, sehingga garis keturunan Hashmid memiliki hubungan langsung dengan beliau. Sejarah mencatat bahwa keluarga Hashmid telah memerintah Mekah selama berabad-abad sebelum akhirnya mendirikan kerajaan di Yordania. Pengakuan internasional terhadap klaim keturunan ini juga memperkuat validitasnya. Selain Yordania, banyak negara dan tokoh muslim yang mengakui bahwa keluarga Hashmid adalah keturunan Nabi Muhammad. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menganggap hasil tes YDNA mereka sebagai representasi dari haplogrup Nabi. Penelitian dan pengujian DNA yang dilakukan pada keluarga Hashmid melibatkan pengambilan sampel dari berbagai anggota keluarga untuk memastikan konsistensi haplogrup. Hasil tes ini nunjukin kalau mereka memiliki haplogrup J1 yang sejalan dengan hasil penelitian lainnya yang menunjukkan kalau banyak keturunan Quraisy dan keluarga Nabi Muhammad berbagi haplogrup ini. Namun, metode genetika ini akan memperjelas bukti yang sebelumnya telah diklaim secara historis. Dengan menggabungkan dua metode, yakni genetika dan sejarah, akan memperkuat validitas klaim tersebut dan memberikan dasar yang lebih ilmiah serta komprehensif dalam menetapkan kebenaran nasab seseorang.